Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ghamara safwata ibadih bila ta'ifi taksisin kaulan wa amtinana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu ayyudha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sahabat-sahabatku jamaah kajian rutin PT Sadina Land yang berbahagia, alhamdulillah detik demi detik berjalan tak terasa menjadi hari. Hari pun silih berganti tak terasa menjadi bulan. Tak terasa pula kita kini telah berada di hampir detik-detik akhir di bulan Rajab ya. Jadi artinya begitulah umur berjalan. Rasanya baru 2 minggu yang lalu kita bertemu. Hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian Sadina yang ke 2734 ya. Alhamdulillah masih dihadiri oleh ribuan manusia, baik dari alam nyata maupun dari alam gaib. Baik, alhamdulillah teman-teman, tidak berpanjang dan tidak berlebar. Kita akan langsung masuk pada inti kajian kita, yaitu membahas mengenai tentang dosa-dosa viral di kalangan wanita ya. Ada beberapa poin yang sudah kita pelajari kemarin. Yang pertama adalah berkaitan dengan merubah fisik. Jadi kemarin kita udah jelaskan, merubah fisik itu berarti yang sifatnya instan ya. Maka kalau mohon maaf ini, rambutnya putih kemudian dikasih obat atau apa gitu, vitamin, sehingga membuat rambutnya ini menjadi hitam kembali, nggak ada masalah. Tapi yang tidak diperbolehkan itu berkaitan dengan yang instan, langsung dikasih semir. Atau melakukan kulitnya misalnya hitam, kemudian dikasih bedah gitu ya. Yang bedah itu misalnya mengandung whitening, sehingga dari whitening itu kulitnya menjadi putih gitu. Itu nggak ada masalah kalau gitu. Tapi kalau kulitnya diambil, kemudian diganti dengan plastik, ya, kompek. Jadi namanya operasi kompek begitu ya. Nah, itu operasi plastik. Maka hukumnya haram, dan kemarin udah saya jelaskan ya dibagi 3. Ada yang haramnya, atau lebih tepatnya ulama sepakat mengatakan halal, itu operasi plastik yang berkaitan dengan medis. Jadi berkaitan dengan medis. Misal contoh gimana? Misalnya, mohon maaf ya, ada orang yang memiliki bibir yang sumbing, ya, kemudian dioperasi, maka ini medis. Medis itu apa sih, Tat? Medis itu mengembalikan fungsi awal. Normalnya bibir kan lurus begini. Kemudian ada yang bermasalah, diluruskan dengan operasi tertentu. Itu operasi kecantikan tapi berbau medis. Yang begitu tidak mengapa baginya. Tapi yang kedua ada operasi kecantikan yang berkaitan dengan kecantikan. Ya kayak tadi, kulitnya operasi plastik. Hidung udah normal dimancungin. Lah emang kalau hidungnya pesek begitu, terus kalian sesak nafas gitu. Kalau sesak nafas oke lah, nggak masalah. Tapi kan enggak ini kan. Jadi teman-teman tuh murni kecantikan. Artinya fungsinya udah jalan normal. Tapi kemudian dirubah. Nah itu hukumnya adalah haram. Termasuk implan payudara. Ya, haram. Itu operasi yang tidak diperbolehkan. Nah yang ketiga yang Ustaz bilang, ulama masih beda pendapat,
dia itu kecantikan tapi berbau medis. Contoh ya, mohon maaf ya, tai lalat yang nempel di mata. Sebenarnya dengan adanya tai lalat itu ya matanya juga kenapa-napa ya, nggak bau juga walaupun ada tainya. Kan tai lalat harusnya kalau ada tainya kan bau. Tidak bau, artinya berarti tidak mengganggu apa-apa. Semuanya dalam kondisi baik-baik aja. Nah, yang kayak begini ini teman-teman ya, Ustadz pertegas itu nggak ada masalah. Artinya nggak ada masalah itu maksudnya nggak mengganggu dia gitu loh ya. Nah yang kayak begini ini gimana Tat? Ulama beda pendapat karena dia 50-50. Di satu sisi medis karena ada ya normalnya nggak ada tai lalat, tapi di satu sisi itu kecantikan karena tubuh tidak terganggu dengan itu. Artinya tubuh biasa-biasa aja. Nah disitulah ulama akhirnya berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu hukumnya haram, ada yang mengatakan hukumnya adalah halal. Ya, sehingga dari situ kalau Ustadz pribadi, teman-teman yang berbahagia lebih menonjok atau lebih mengarah pada pendapat yang memperbolehkan. Gak ada masalah, silakan aja. Baik, teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, setelah operasi kecantikan adalah kemarin melakukan cinta sejenis ya, lesbian. Itu hukumnya haram juga, tidak diperbolehkan. Bahkan ini udah mendarah daging. Walaupun mungkin untuk orang-orang yang kayak teman-teman gini kan bukan orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, mungkin kayak nggak kelihatan. Tapi kalau kita masuk ke dunia pendidikan, ini masalah ini bukan cuma di pendidikan umum, bukan, tapi bahkan di pendidikan yang sifatnya itu Islami, Islam terpadu. Ada yang seperti itu Pak Ustadz, ada. Ya, makanya nggak pernah terbesit dalam pikiran kita. Tapi begitulah gambarannya, teman-teman yang seperti itu sekali lagi memang ada. Kemudian yang ketiga, wanita ja'zariyah, wanita yang memiliki sifat sombong. Ya memang sombong itu sih dosa mau laki atau mau perempuan. Tapi memang nggak bisa dipungkiri bahwa sifat sombong itu lebih dominan di perempuan. Saya kasih tahu kenapa. Laki-laki mendapatkannya dengan peluh keringat. Jadi kalaupun dia kaya, kayanya itu nggak membuat dia sombong. Perempuan normalnya itu kekayaannya kan instan. Istilah kata orang kita itu OKB. Orang kaya baru. Jadi sombongnya itu ngeri. Itu kalau udah pakai baju sisesa, dagunya naik 3 cm, set. Dadanya naik 5 cm, set. Depan paret tidak kelihatan, kejebur mati, set. Ya kan? Kenapa? Karena dia dapatnya instan gitu. Sehingga kadang-kadang muncul perasaan sombong tadi itu. Sehingga belajar dari apa yang Ustadz jelaskan, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama dari apa yang Ustadz jelaskan. Sahabat-sahabatku itu namanya wanita ja'zariyah, wanita yang sombong ya. Ini yang kayak begini ini dilaknat oleh Nabi. Bahkan Nabi katakan la yadkhulnal jannah, mereka tidak akan masuk surga, wala yajid rihaha, bahkan dia tidak mencium bau surga. Duh, bau surganya aja nggak kecium, gimana masuk surganya? Ya kan? Teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, itu yang ketiga. Yang keempat, mengabaikan suami. Ini kelihatannya kayak gimana ya? Zaman sekarang ini dengan bahasa-bahasa yang mengatakan, yuk kita ini emansipasi wanita. Anda itu emansipasi apa emansipasi? Emansipasi itu, emansipasi itu tidak mesti sama Pak. Orang yang berkata emansipasi, emansipasi, saya tantang, toiletnya masih sama apa beda? Orang-orang kafir menghina kita. Orang Islam tuh ya, laki perempuan dibedain bajunya. Apa kalian ini? Menghina perempuan. Sekarang saya tantang, orang kafir yang paling gak punya adab,
yang telanjang sekalipun di dalam di pantai. Coba perhatikan, bajunya sama apa tidak? Bikini itu. Laki perempuan sama apa tidak? Beda. Laki-laki hanya menggunakan segitiga pengaman, perempuan segitiga pengaman dan kacamata. Loh, kalau memang Anda mengatakan laki perempuan sama, kenapa kok nggak dibuka aja beranya? Ya, wow. Kayak gitu. Efeknya kalau pengajian sibuk makan kue itu kayak gitu. Jadi saya kasih tahu, ya teman-teman ya, itu orang-orang yang kayak gitu tuh bukan emansipasi, imensisapi, mensapikan diri Anda sendiri. Perempuan dengan laki fitrahnya berbeda, fisik aja berbeda kok. Oh iya, fisik aja laki perempuan itu berbeda. Tanya dengan dokter, ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, anatomi tubuh, lo ukurannya kolesterol tinggi, itu laki perempuan kan beda. Ukuran asam urat laki itu berapa, perempuan berapa, itu beda-beda. Saya nggak hafal, saya bukan dokter. Tapi teman-teman coba pelajari, beda. Jadi bisa jadi menurut perempuan itu udah penyakit, laki-lakinya tidak. Kenapa? Karena dengan ukuran angka sekian laki-laki belum penyakit itu. Gitu gambarannya, ya. Sehingga teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, kewajiban untuk mentaati suami itu adalah kewajiban syar'i selama, perhatikan, selama perintah suami tidak bertentangan dengan perintahnya Allah. Udah itu aja. Suami mau ngapain terserah. Dia pakai baju warna biru, pakai. Dia pakai baju warna hijau, pakai. Tapi kalau dia pakai baju you can see, ketek me, ya, tahu you can see ketek me? Kamu can bisa see, melihat ketek. Ya mohon maaf, perempuan berkata tidak. Laki-laki ngajakin perempuan berhubungan, wajib mengiyakan, wajib. Tapi kalau perempuan lagi datang bulan, tidak bisa. No, dipaksa katakan say no to drug. Sekali tidak, tetap tidak. Dipaksa lari, dikejar, teriak minta tolong. Ketemu Pak RT, kenapa Bu? Aku mau diperkosa Pak RT. Sama siapa? Sama suamiku. Kata RT ini wargaku gila semua sudah. Ya, jadi begitu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun omongan suami diikuti. Kalau bertentangan syariat katakan tidak. Gak bisa. Suami minta berhubungan, iyain. Tapi suami minta berhubungan pada saat haid, gak bisa. Suami berhubungan menggunakan cara yang diharamkan Allah. Ya begitu. Gimana caranya? Ya begitu. Berhubungan dengan cara itu. Masa perlu saya jelaskan? Ya, sukanya itu nyogok, main belakang. Ini gak boleh. Itu namanya korupsi. Tahu? Suka nyogok, main belakang. Gak paham. Banyak anak kecil. Kita ngomong harus yang halus. Jadi senengannya itu suka nyogok, suka main belakang. Itu hukumnya haram. Walaupun istrinya sendiri. Ya. Maka teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga. Keluar rumah tanpa izin suami. Gak boleh. Pak Ustadz lebaynya Bang. Orang keluar aja gak boleh. Kenapa gak boleh? Dengerin. Karena apapun yang kalian lakukan di luar, itu akan menjadi tanggung jawab seorang suami. Ini gak main-main ini Bu. Ibu melakukan kemaksiatan, suami akan dituntut sama Allah. Ya. Makanya suami wajar dong kalau ternyata suami kemudian protes. Dek, apa-apaan kamu ini? Gitu loh Pak. Jadi nggak bisa. Nah, ini yang Ustadz maksudkan seperti itu. Ya, silakan masuk. Sadina ceria. Jangan lupa passwordnya. Jadi teman-teman yang berbahagia,
Saya malah kagum ya. Hari gini masih ada ya ringtone. Itu ringtone zaman saya masih SMA itu. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, itu ya. Maka seorang suami keluar minta izin. Itu bukan, Islam itu apa ya, dolim sama perempuan. Bukanlah. Seorang istri minta izin sama suami. Tapi bagi seorang suami, ya mbok yo, izininlah istrimu itu. Kalau istri keluar, selama nggak maksiat izinin. Sekarang itu kan banyak laki-laki gitu. Istrinya mau berangkat sholat ke masjid. Jangan deh, kamu sholat di rumah aja. Tapi istrinya ke mall sendirian dibiarkan. Ikut sliding memang kakinya. Ya. Ini kelakuannya begitu. Nah, ini nggak benar itu ya. Sehingga berangkat dari situ, jamaah yang dimuliakan Allah. Maka yang Ustadz sampaikan tadi teman-teman, jadi mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga. Ini salah ya. Sekali lagi Ustadz pertegas ini tidak benar. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berkaitan dengan apa yang Ustadz sampaikan tadi, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Itu poin yang keempat. Yang kelima, nah ini, kasiyatun ariyatun. Pakai baju tapi telanjang. Siapa itu Pak Ustadz? Nabi lagi jalan-jalan, Nabi menemukan ada dua perempuan yang sedang diazab sama Allah, yang azabnya tidak pernah dilihat oleh Nabi Muhammad sebelumnya. Sama sekali. Azabnya pedih. Siapa itu ya Rasulullah? Kata Nabi yang pertama, wanita-wanita yang kasiyatun ariyatun, pakai baju tapi telanjang. La yadkhulnal jannah, mereka tidak akan masuk surga. Wala yadkhulaha, dan mereka tidak akan pernah mencium bau surga. Nih teman-teman, siapa perempuan yang pakai baju tapi telanjang? Yang pertama, perempuan yang pakai baju tapi terlalu tipis. Bajunya tipis. Ini buat suami-suami, kalau bingung baju istriku tipis apa enggak, kalian duduk di sini, ruang tengah gini, istrinya sudah duduk atau berdiri di depan pintu. Lihat, kelihatan enggak jeruannya? Usus, limpa, babat, paru, hati. Kalau kelihatan, berarti positif istrimu itu coto Makassar. Pakai baju. Saya tuh punya teman orang Arab Saudi. Dia senang betul sama perempuan Indonesia itu. Saya mau belajar bahasa Indonesia supaya nanti saya mau nikah dengan perempuan Indonesia. Jadi saya tanya keluh kesahnya, kamu suka perempuan Indonesia itu apa? Lembut-lembut, ya. Berbeda dengan perempuan Arab, kasar-kasar sama laki. Di Arab itu manggil suami aja, nama. Ya Zaid bang. Suaminya panggil Zaid. Itu yang membuat saya tidak mau kawin dengan perempuan Arab. Bayangkan saya dipanggil istri, Agus, kurang ajar. Ku hajar memang. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, ini yang Ustadz maksudkan. Jadi artinya, adab etikanya, itu kalau Indonesia, good. Cuma dibilang bas wahid. Tapi ada satu kata dia. Ana ma'hibbah. Aku nggak suka dengan perempuan Indonesia. Kenapa? Perempuan Indonesia itu suka bagi kue aja, nggak mau dengerin ceramah. Jadi teman-teman, ini ceritanya. Kalau kurang kenyang bisa pakai nasi loh ya, nggak apa-apa. Jadi seperti yang Ustadz bilang tadi, teman-teman yang dimuliakan Allah. Jadi perempuan Indonesia itu kata dia suka pakai baju terlalu tipis. Tahu dari mana? Dia ngeliatin perempuan-perempuan berangkat umroh itu loh. Bajunya putih-putih. Saya sering bilang, perempuan itu nggak ada baju ihramnya. Perempuan itu pakai baju apapun boleh bu. Silakan.
Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pakai baju warna hitam. Istri saya itu umroh pakai hitam satu bis, pada melotot semua, kaget semua. Kenapa? Lah, memang gak ada aturannya, lah bukannya putih-putih. Itu laki-laki. Sama aja. Loh kalau sama aja, laki-laki tidak boleh pakaian berjahit. Ayo kalian nggak pakai pakaian berjahit? Apa tidak gempar semua? Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia itu. Makanya Ustaz bilang, teman-teman itu pakaiannya tipis. Kainnya kain katun. Tahu baju ihram ya? Kain katun, warnanya putih, dalemannya merah. Talbiyah keringetan. Labaik Allahumma labaik. Kata orang Arab, lama-lama ini tidak baik. Kacau. Ini makanya termasuk baju seragam. Tipis itu. Hati-hati. Kalau gini tidak kelihatan. Tapi kalau pas keringetan, itu sampai tali-tali rapiah di belakang itu kelihatan semua. Itu yang bahagia. Ya. Melihat tali rapiah itu kebayang kemana-mana dia. Saya sering bilang, kayaknya pakai baju yang tebal. Ini kalau kayak gini pakai mindset, Mbak. Dalaman lagi. Karena putih itu mudah tembus pandang. Yang bagus itu hitam. Bajunya hitam dari atas sampai bawah, kulitnya hitam. Di jalan raya malam-malam ketawa gitu. Kelihatan giginya aja. Ya. Seperti itu. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, pakai baju tapi telanjang. Siapa itu Pak Ustadz? Adalah perempuan-perempuan yang pakai baju tapi terlalu ketat. Bajunya press body. Press. Biasanya anak-anak kayak gini nih. Ini kalau ini kan baju seragam. Kalau udah jalan-jalan nih, senengannya kaos ketat, celananya legging. Tuh. Masih lumayan. Artinya kami berdosa, tapi ada kenikmatannya. Yang parah tuh yang belakang tuh. Pakai baju ketat, masukkan celana lepis, itu perutnya amber semuanya. Tahu amber? Tumpah. Belenduk, 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 belenduk. Kelihatan lipatan perut bumi, 7 kerak dengan 7 mata air yang berbeda. Kasihani kami, Mbak. Sudah dosa, menjijikkan. Iya. Jadi ayolah, cukup suamimu aja yang melihat itu. Jangan siksa kami. Iya, kayak selesai. Pakai jilbab yang panjang, enak. Nggak perlu pakai diet, nggak kelihatan perutnya. Selesai. Iya kan? Daripada diet nggak sukses-sukses. Baik. Kalau mau diet itu nggak ada yang sehat. Ini tambahan ilmu aja ya. Saya udah tanya dokter. Tidak ada satu diet pun yang sehat Pak Ustadz. Serius, dokternya bilang. Satu diet aja yang sukses menurut menurut medis itu adalah banyak bergerak atau olahraga, kurangin makan, selesai. Bukan anti makan loh ya. Kan ada yang nggak usah makan, minum aja, kocok-kocok. Kalian tahu, itu sebenarnya membuat perut kalian jadi kayak dendam. Ketika kalian sudah nggak ikut diet, meledak. Ada orang itu badannya 70 kilo, kurang sampai 55 kilo, kurang 15 kilo. Karena sukses, dia pun merayakan kesuksesannya, naik 80 kilo. Jadi dendam itu, jangan. Perut kita bukan kayak gitu. Perut kita itu, dia bisa membaca pembiasaan. Contoh, mohon maaf ya, olahraga, gym. Gym itu mantep Bu, serius, saya nggak bercanda. Bukan iklan. Apalagi yang sungai Ampel. Apalagi sungai Ampel. Bukan. Ini kisah nyata istri saya sendiri. Dia ikut diet macam-macam gak karuan. Ngabisin duit aja ujung-ujungnya. Serius. Olahraga itu, kalian yang muter-muter ngabisin waktu aja itu. Itu cuma buang keringat. Tapi kalau gym itu betul-betul dia ngangkat beban. Jadi pada titik ngangkat itu benar-benar fokus maksud saya gitu. Gitu ya.
Maka berangkat dari situ, teman-teman, itu bodinya tidak boleh terlalu dilihatkan seksi. Kemudian yang ketiga adalah pakai jilbab tapi nggak konsisten. Ada juga begitu. Kadang pakai, kadang enggak, kadang pakai, kadang enggak. Itu besok masuk surga Pak Ustadz. Insya Allah masuk surga. Kadang surga, kadang neraka, kadang surga, kadang neraka. Kemudian yang keenam, banyak bicara atau membual. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu botek. Perempuan banyak yang begitu. Demi meninggikan gengsi. Itu tasmu asli kan Mbak? Ya iyalah. Outfitmu berapa? Jilbab 20 juta, cekling. Baju 60 juta, cekling. Padahal ini barang Shopee, gratis ongkir. Ya, sombongnya tidak ketulungan. Tidak ada. Itu membual menjadi penyakit wanita. Na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya lagi yang terakhir untuk hari ini, menolak berhubungan suami istri. Itu dalilnya jelas ya. Ya, Nabi bilang, ayyuma imra'atin, perempuan manapun, idza da'aha rajulu, jika dipanggil suaminya, ila firasyi, menuju ranjangnya, fa'abat, perempuan ini menolak, ma fi ba'sun, tanpa alasan yang jelas, fala anatal malaikah hatta antasbah, maka akan ada malaikat yang melaknatnya sampai datang waktu sholat subuh. Hati-hati. Menolak tidak boleh, diskusi boleh. Bang, kata Ustadz, orang bercinta itu harus sama-sama bercinta, harus sama-sama mau. Kalau cuma kamu, aku nggak sukses bang, tidak ada bagusnya. Bang, besok aja ya dikodok. Boleh dikodok? Boleh. Jangankan dikodok, jamak kosor juga boleh. Jadi, ya, ini bocil pada bingung dia. Apa sih Pak Ustaz? Gitu ya. Baik teman-teman, itu tadi mengenai tema hari ini. Insya Allah nanti tema berikutnya kita habiskan ya untuk dosa-dosa viral wanita di sesi yang ketiga insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafadhol jamaah. Ayo silakan, boleh berkaitan tema, boleh di luar tema. Mana yang lebih kita dulukan nih Ustaz ya, kalau kita punya ada tanggungan nih ya, kita punya tanggungan kayak hutang atau sedekah. Kita tuh pengen sedekah tapi kita ada hutang gitu. Jadi mana yang kita perlu dahulukan? Gini Mbak ya, pertama kita ngomong hutang itu pertanyaannya hutang yang gimana dulu? Hutang yang udah jatuh tempo atau yang belum? Karena saya kalau jawab gini ini bisa aja saya langsung nembak, ya dulu kan hutang dong, hutang kan kewajiban, sedekah kan sunnah. Tapi saya tidak mau dipermainkan, karena saya tahu, karena ini sering dipermainkan di titik ini. Aku nggak pernah sedekah, ya iyalah Tat, aku masih punya utang. Apalagi utangnya sama Sadina, 15 tahun cicilannya. Teman-teman dengerin Ustadz ya, utang yang gimana dulu? Kalau utang yang udah jatuh tempo, itu dulu kan utang. Tapi kalau utang yang belum jatuh tempo, boleh bersedekah. Contoh, cicilan Sadinanya berapa? 999.000. Perhatikan. 999.000 itu cicilan Sadinanya. Pertanyaannya, teman-teman yang berbahagia, gajimu berapa? 3 juta Pak Ustadz. Udah kau bayar utangmu ke Sadina? 999. Sudah Pak Ustadz. Selesai. Berarti Anda wajib sudah sedekah. Faham maksudnya ya? Bukan nunggu utangnya lunas dulu. 15 tahun. Ya, itu pun paling buncit di belakang. Warna biru. Kasih. Ya, tipe yang paling rendah. Beda kalau yang merah-merah itu ya.
Iya. Nomor satu lagi. Nomor 1 lagi. Punya siapa sih itu? Jadi teman-teman, begitu ya gambarannya ya. Maka utang yang udah jatuh tempo itu wajib didahulukan. Yang sudah jatuh tempo ya Ustaz ya. Iya, misalnya punya uang cuman 999, terus habis itu ada sedekah. Ini utang apa sedekah? Nah itu baru utang dulu kalau itu. Tapi kalau utang udah lunas, sama aja. Jangan haji kalau masih punya utang. Itu maksudnya utangnya jatuh tempo. Karena kalau kita ngomongnya kayak gitu, udah haji kau. Nunggu utangnya lunas. Padahal kreditnya 15 tahun. Nunggu di Kemenak 25 tahun. Itu sampai Fir'aun bangkit lagi itu. Baik, ada yang lain? Ya, Ustaz mau nanya, sekarang kan sudah ada zamannya namanya TikTok segala itu kan, apabila kita sudah terlanjur ini video semacam kayak apa namanya itu? Video kayak gitu. bukan bikin konten gitu kan, bikin konten dengan ini sebenarnya antara laki-laki perlu sama kan yang menebar aurat gitu kan, otomatis kan video kita sudah tersebar kemana-mana kan, terus kita dapat hidayah nih, kita bertobat ini Ustaz, Allah kan maha pengampun, terus bagaimana dengan video yang sudah tersebar itu, apakah masih bisa apakah masih menanggung dosa gitu? Baik, jadi gini teman-teman, kewajibannya orang bertaubat itu memang membersihkan sisa-sisa dosa, itu ada. Tapi apabila memang sisa dosa itu tidak bisa dibersihkan, di luar dari kemampuan kita, nggak masalah. Nggak usah jauh-jauh contoh, tato. Orang bertato, dosa, taubat, bersihkan tatonya. Tapi nggak bisa dibersihkan, itu tato-tato yang udah merasuk di bawah kulit. Apalagi yang warnanya hijau tua, kata dokter hijau tua itu susah kan, nggak bisa dibersihkan. Ya udah mau gimana lagi? Apa mau dikelentein kulitnya kan enggak? Paham ya? Jadi itu namanya ta'adzuru taubah, taubat yang terhalang. Sama kayak tadi, ngapain contohnya TikTok? Lebih keren, pemain film blue film. Ya. Dia bukan lagi TikTok ini, betul-betul telanjang bulat. Banyak kok pemain. Siapa kemarin itu yang taubat ya? Ada saya nonton profilnya. Pokoknya dia dulu pemain blue gitu, pemain film gitu, film seks. Ada juga yang Nabi. Dia belum tobat. Dia aja masih kafir. Tuti. Dia belum tobat belum. Ya intinya siapapun monggo lah. Yang penting kalau udah tobat tapi filmnya masih bersebaran. Filmnya masih banyak. Maka semampu yang dia lakukan. Contoh, semampu itu gini. Ada perusahaan yang beli hak cipta. Saya beli lagi hak ciptanya. Tapi tutup semua konten-konten yang ada. Ya wajib dia lakukan. Tapi kalau enggak bisa. Apalagi yang sudah tersebar di HP-nya bapak-bapak ini. Ya kan? Bapak yang di depan ini kan. HP. Oh sudah bersih Ustaz. Kayak apa? Oh udah bersih. Berarti pernah ada. Ya seperti itu. Itu di luar kemampuan kita. Baik. Satu terakhir. Gimana kita menghadapi suami itu marah gara-gara nggak ngikutin maunya dia. Jadi waktu itu jalan, teman sering melarang. Dosa gini pakai gamis, pakai baju biasa aja, mau ke tempatnya orang tua aja gitu kan. Dia akhirnya marah gitu, karena saya nggak mau kan, maunya tetap pakai rok atau pakai gamis. Marah, jadi sampai besok, sampai pagi tetap marah. Itu gimana Ustaz? Jadi kan tadi udah dibilangin bahwa kewajiban taat suami itu ketika tidak bertentangan dengan syariat. Jadi artinya ketika Anda pakai gamis nutupin aurat itu kewajiban Anda. Kalau dia marah kayak gitu itu urusan dia. Maksudnya marah itu bukan marah yang dosa. Tapi Anda sebagai istri tetaplah oke ngalah nggak apa-apa. Ngalah untuk menang. Ya kan? Anda misalnya disuruh pakai pakai baju yang ketat, Anda enggak, saya pakai gamis aja. Anda tetap dia marah. Ya sudah, sampai rumah dia marah. Ketika di rumah
pakai baju yang seksi, rok yang pendek, matanya begini. Sampai begini. Bilang, bang, bajuku yang seksi itu cuma di depan kamu aja. Gak perlu aku tontonkan auratku di hadapan orang lain. Karena aku hanya mempersembahkan tubuhku padamu saja. Iya. Jadi seperti itu. Langsung. Oke ya, kita cukupi sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita tutup dengan berdoa. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawin alaina fi sakaratil maut wal hisab wa najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana innaka qulta fi kitabikal karim ud'uni astajib lakum wa nahnu da'unaka ya Rabbana fastajib lana kama wa'atana innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana ja'alna mimma yuhibbuka wa tuhibbana ij'alna mimma yuhibbuka wa tuhibbana ij'alna mimma yuhibbuka wa tuhibbana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.